Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas DKP 21E akan mempresentasikan jurnal yang telah saya buat dengan judul jurnal yaitu dampak fotografi bagi UMKM atau pengusaha sekitar. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruhnya fotografi bagi UMKM di sekitar rumah maupun di sekitar daerah tempat tinggal penulis naskah, khususnya di bidang makanan dan minuman. Karena pada saat pandemi COVID-19 kemarin-kemarin, mereka dituntut untuk membuat berbagai macam inovasi, entah itu dengan cara membuat pemasaran yang unik, atau berbagai macam inovasi lainnya, dan salah satunya yaitu dengan cara berjualan online. Para pengusaha atau UMKM yang rata-rata tidak terlalu bisa menggunakan teknologi untuk memasarkan produknya, mau tidak mau harus membuat sebuah loncatan besar dengan cara memasarkan produknya menggunakan platform penjualan online. Namun, tidak semuanya bisa memasarkan dengan baik. Salah satu kasusnya itu karena tampilan produknya tidak menarik bagi customer. Dari sinilah para fotografer produk dibutuhkan, karena mereka yang bisa membuat foto suatu produk semakin menarik dan bisa menarik lebih banyak konsumen. Dampak-dampak secara umum istilah yang akan saya jelaskan pada saya. Dampak-dampak secara umum itulah yang akan saya jelaskan pada naskah saya ini. Selanjutnya itu pendahuluan. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda saat ini membuat berbagai sektor industri mengalami penurunan pendapatan ataupun bahkan mengalami kebangkrutan. Hal ini tentu berdampak kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya di perusahaan. Banyak masyarakat yang terpaksa harus dirumahkan ataupun bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Namun, bukan alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Hidup terus berjalan dan harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang memilih untuk berwirausaha dan membuat produk sendiri. Banyaknya masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini yang mengharuskan sebagian besar masyarakat untuk berwirausaha, sehingga mulai bermunculan produk-produk atau inovasi baru yang dihasilkan oleh masyarakat dengan banyaknya persaingan produk yang dihasilkan, sehingga kebutuhan pasar akan hal periklanan sangat meningkat drastis, baik dari perusahaan yang masih bertahan dengan memberikan promo-promo ataupun dari masyarakat yang membuat usaha dengan produk kecil-kecilan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada triwulan 2 2020, industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 0,22% secara tahunan. Oleh karena itu, kebutuhan akan periklanan terutama foto produk sangat meningkat drastis, khususnya pada usaha makanan dan minuman. Namun, foto studio kreatif yang menyediakan jasa fotografi masih terbatas dan harganya pun cukup mahal untuk usaha yang baru merintis. Tapi jika dilihat dari dampaknya, apalagi bagi pengusaha yang bekerja di bisnis online, hal itu sangat diperlukan karena dapat menambah rasa percaya dan gairah membeli untuk membeli produk. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Fotografi di era pandemi ini tidak bisa dipisahkan bagi para pengusaha maupun UMKM yang baru merintis. Berbagai macam dampak dapat dirasakan para pengusaha dari hadirnya fotografi pada usaha mereka. Saya kutip dari sebuah situs yaitu jasa fotojakarta.com. Visual berupa suatu produk yang akan dijual melalui toko online memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang bisnis online. Bukan hanya melalui situs toko online saja, beberapa media promosi online seperti media sosial, khususnya Instagram, Twitter, dan Facebook, juga memerlukan suguhan visual produk yang semenarik mungkin agar banyak pengunjung yang tertarik dan berminat membeli barang atau produk tersebut. Adapun beberapa alasan lainnya mengapa fotografi produk sangat penting untuk sebuah bisnis online, diantaranya adalah fotografi yang menarik dapat meningkatkan nilai brand produk. Fotografi produk sudah pasti akan mewakili brand produk Anda, UMKM tersebut. Terlebih didukung kualitas fotografi yang baik, calon konsumen akan semakin yakin dengan brand produk UMKM tersebut atau Anda. Jika calon konsumen sudah merasa yakin dengan brand produk Anda, peluang mereka untuk membeli produk Anda sangat besar. Fotografi berkualitas akan memberikan nilai tambah pada produk. Para pengunjung toko online sangat senang membandingkan produk dengan jenis yang sama antar toko online. Oleh karenanya, Anda harus memberikan nilai lebih pada produk Anda, yaitu dengan menampilkan foto terbaik dari produk Anda.
Ketika calon konsumen sudah mulai tertarik dengan fotografi produk Anda, dukung promosi Anda dengan bahasa promosi yang menarik, serta kemudahan bertransaksi. Selanjutnya itu fotografi berkualitas dapat meningkatkan rate penjualan. Anggap saja foto-foto produk Anda adalah investasi yang siap Anda tanamkan. Investasi dengan kualitas yang unggul dapat memberikan timbal balik yang positif untuk rate penjualan Anda. Semua calon konsumen akan menyukai penjual online yang menyediakan informasi dan gambar yang menarik, detail dan jelas. Bahkan mereka bisa saja akan puas setelah menerima produk Anda karena produk yang diterima sesuai dengan apa yang Anda promosikan via online. Efeknya, mereka tidak akan sungkan untuk mempromosikan produk Anda pada teman, keluarga, atau partner kerja mereka. Selanjutnya itu metode penelitian. Dalam metode ini, penulis naskah menggunakan metode kualitatif. Penulis melakukan survei ke UMKM sekitar perumahannya, yaitu di Cipoho Indah. Penulis menanyakan berbagai macam kendala dari setiap usaha di sekitarnya pada bagian pemasarannya, terlebih khusus pada bagian dokumentasi produk. Penulis naskah mengambil sebuah UMKM risol yang bernama Risol Lesmaya Pahandi, di mana usaha tersebut bergerak di bidang makanan atau jajanan. Observasi atau survei ini penulis lakukan pada tanggal 5 Oktober 2022 di lokasi tempat ini beroperasi, yaitu di sekitar perumahan Cipoho Indah. Usaha ini sudah berdiri sejak 2017. Pemilik usaha ini sebenarnya sudah memiliki banyak pelanggan karena lokasinya strategis, yaitu dekat dengan perumahan serta sekolahan. Tapi dikarenakan adanya pandemi, omset pemilik usaha ini menurun drastis karena pada awal pandemi sekolah tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Dan itu membuat para pelanggan yang biasanya dari kalangan pelajar berkurang drastis. Dan dari situlah pemilik usaha risol mulai melirik sistem online, yaitu dengan cara berjualan pada platform Grab. Pemilik usaha ini mencoba berjualan di platform online ini dengan pengetahuan yang minim, karena ia hanya mendapatkan pengetahuan dari internet bahwa bisnis makanan secara online lebih baik dilakukan ketika pandemi pada saat itu. Ia mengupload foto produknya seadanya di platform Grab dan hasilnya tidak terlalu banyak yang beli. Hal itu dikarenakan kurangnya promosi dari pemilik usahanya, serta tidak terlalu menariknya hasil foto dari produk yang dijual oleh pemilik usaha tersebut. Tapi ketika pandemi mulai mereda dan pemerintah mulai melonggarkan kebijakannya terhadap pandemi COVID-19, perlahan omset pemilik usaha tersebut mulai kembali naik. Tapi penjualan lewat platform online tadi mulai dikesampingkan karena tidak terlalu berpengaruh bagi bisnisnya. Selanjutnya itu data diskusi dan hasil temuan. Coronavirus atau COVID-19 telah membawa banyak perubahan dari berbagai macam aspek. Tak urung, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dampak dari sulitnya berusaha mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan. Di saat masa pandemi, terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke online. Pelaku UMKM pasti kesulitan dalam mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian terganggu. Perubahan pola tersebut diikuti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat bertahan agar berkembang sehingga mampu menghadapi kondisi new normal. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal, dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru, dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan, dan pengurangan kemiskinan, serta UMKM juga berperan dalam membangun ekonomi pedesaan. Adanya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 menjadi masalah dunia internasional, termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Hampir semua pelaku UMKM, terutama pelaku usaha mikro, mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan. Kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan online lebih kuat dibandingkan UMKM yang hanya melakukan penjualan offline. Pasca pandemi coronavirus 2019, pandemi COVID-19, UMKM mulai bangkit perlahan. Para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para pelaku UMKM mulai concern pada tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial
seperti Facebook, Instagram, Marketplace, dan sejenisnya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan ekosistem digital yang membawa pengaruh signifikan dalam income mereka. Peningkatan jumlah UMKM bertransformasi digital merupakan fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digitalnya. Sejalan dengan hal tersebut, potensi peningkatan nilai ekonomi digital di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 8 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, mencapai 4.531 triliun pada tahun 2030. Namun demikian, upaya ini perlu disertai perluasan akses pasar, peningkatan kualitas SDM, baik dalam manajemen hingga kualitas serta kuantitas produksi. Apabila penjual barang secara online, atau produk bisa membuat perbedaan antara keputusan pelanggan untuk membeli atau tidak membelinya. Sangatlah penting untuk memastikan bahwa fitur dan eksterior barang tersebut ditangkap secara akurat. Sebagian hal penting untuk diingat ketika melakukannya adalah panjang fokus dan apertur lensa, serta penggunaan cahaya. Kesimpulan dari naskah yang saya buat adalah foto produk itu sangat diperlukan bagi para pengusaha atau UMKM yang ingin berkecimpung di platform online, karena foto produk yang baik bisa menimbulkan kesan yang baik bagi para pelanggan yang ingin membeli suatu produk atau sedang memilih suatu produk. Untuk para pengusaha atau UMKM yang masih menggunakan sistem konvensional atau menjajakan dagangannya secara langsung, sebenarnya foto produk ini juga dibutuhkan karena ada kalanya pemilik bisnis ingin mengiklankan bisnisnya supaya lebih banyak orang mengetahui tentang bisnisnya, dan juga jika pemilik bisnis ingin memperlihatkan produknya seperti di daftar menu, otomatis harus memperlihatkan foto produk yang baik dan tidak asal-asalan agar menciptakan kesan baik bagi para pelanggan. Daftar pusaka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.